Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu iyyakum. Kemudian ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan sebagai tambahan. Yang pertama adalah talak suami terhadap istri yang belum digauli. Talak suami terhadap istri yang belum digauli dengan talak satu. Maka jika seorang suami mentalak istrinya yang belum digauli dengan talak satu, maka sang istri tidak memiliki masa haid, masa iddah. Jika seorang suami mentalak istrinya yang belum digauli. Apa maksud belum digauli? Jadi sudah akad, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Pas mau digauli, mungkin ada sesuatu. Dia langsung talak istrinya. Ya, seorang suami mentalak istrinya yang belum digaulinya dengan talak satu, maka sang istri tidak memiliki masa iddah. Maka sang istri tidak memiliki masa iddah. Tetapi sang suami jika ingin merujuk istri ini, maka tidak boleh kecuali dengan akad yang baru. Sang suami jika ingin merujuk istri yang tadi talak, yang sebelum digauli, talaknya talak satu, maka sang suami tidak boleh merujuknya kecuali dengan apa? Akad yang baru. Bisa dipahami ini ya? Ini sebagai tambahan pengetahuan. Hal ini berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila." Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita beriman, kemudian kalian talak sebelum kalian gauli. Kalian talak sebelum kalian gauli. Ya, maka pada saat itu sang perempuan tidak memiliki masa iddah. Sang suami jika ingin merujuknya, maka wajib untuk melakukan apa? Akad baru. Melakukan akad baru. Ini sudah dilakukan ijab qabul tapi belum digauli, kan banyak seperti itu. Ijab qabul dulu belum digauli, lalu sang suami mungkin karena marah, ada permasalahan, belum digauli, sudah dia talak istrinya, dan itu talak satu, dan itu tidak ada masa iddah bagi perempuannya. Dan sang suami jika ingin merujuk kembali yang sudah ditalak tadi, wajib dengan apa? Akad yang baru. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada permasalahan inti yang kita ingin bicarakan pada malam ini, yaitu apa hukum seorang suami yang mentalak istrinya dengan 3 talak, dengan ucapan saya talak kamu 3 kali.
atau dengan ucapan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam satu waktu ucapan tersebut. Itu sebenarnya malam ini itu yang ingin kita bicarakan. Dan itu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Betul tidak? Betul. Saya talak kamu 3 kali. Atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Ya, dia ucapkan itu kepada istrinya di satu waktu sebanyak 3 kali. Berapa kali jatuh talaknya? Apakah jatuh talaknya 1 ataukah 3? Maka jumhur ulama, yaitu jumhur ulama ini berarti 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para sahabat, jumhur para sahabat, mayoritas para sahabat, dan jumhur tabi'in, mayoritas para tabi'in, bahwa itu jatuh 3 talak. Itu jatuh 3 talak. Paham ya? Berarti apa ukurannya? Apa namanya? Talak bain kubro. Dan kalau talak bain kubro ini yang jadi masalah adalah berarti tidak ada masa iddah, kemudian suami tidak bisa merujuk, ya, dan istri harus menikah dengan laki-laki lain. Ini yang jadi masalah. Itu pendapat madhab imam fikih yang 4, kebanyakan para sahabat, kebanyakan para tabi'in. Dalil yang mereka pakai adalah hadis Rukanah bin Abdullah. Rukanah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Beliau mentalak istrinya. Dengan talak bain kubra. Lalu beliau memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma aradtu illa wahidah. Wallahi ma aradtu illa wahidah." Wahai Rasulullah, aku memang mengucapkan 3 kali, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Tetapi yang aku inginkan hanya 1. Demi Allah aku hanya menginginkan 1. Demi Allah aku hanya menginginkan 1 saja. Maka sisi pendalilan dari hadis ini adalah kalau seandainya sang suami Rukanah bin Abdullah menginginkan 3, berarti apa? Jatuh berapa? 3. Dan dia kan mengatakan, saya tidak menginginkan kecuali 1 wahai Rasulullah. Berarti kalau dia menginginkan 3, jatuhnya berapa? 3. Ini pendapat jumhur. Imam yang 4, kebanyakan para sahabat, kebanyakan tabi'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Atahulla lil awwal?" Qala la hatta yadhuqu sailataha kama dzaqal awwal. Apakah boleh untuk dirujuk? Tidak. Tidak sampai dia sang istri menikah dengan laki-laki lain dan merasakan kelezatan berhubungan badan. Kalau cerai baru bisa dinikahi lagi. Ini dalil yang dipakai apa? Jumhur ulama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dengan perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifah, beliau menghukumi bahwa apabila ada
orang mengucapkan saya talak kamu 3 kali, maka jatuh 3. Atau kalau ada suami mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam satu waktu, maka jatuh 3. Ini fatwanya yang dilakukan di zaman siapa? Umar bin Khattab. Ini dalil yang kedua yang dipakai jumhur, bahwa jatuh talak 3 bain kubra kalau suami mengatakan saya talak kamu 3 kali, atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Ya, ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Di sana, nah ini pendapat kedua sekarang kita berbicara. Ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa ucapan saya talak kamu 3 kali, atau ucapan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, itu hanya jatuh 1 talak. Berarti talak 1, berarti talak rujuk. Jauh kan bedanya kan? Ini masalahnya nih, jauh bedanya. Makanya dari zaman dahulu ini permasalahan sengit nih di antara para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat dengan pendapat kedua dipenjara gara-gara ini, karena dianggap menyelisihi imam yang 4. Lihat, dahulu siapa yang menyelisih imam yang 4 masuk penjara. Wah, berat tuh. Ya. Taib. Siapa saja yang berpendapat dengan pendapat yang kedua? Saya ingin bertanya dulu, apa pendapat kedua? Apa pendapat kedua? Kalau ada suami mengatakan saya talak kamu 3 kali, atau suami mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam satu waktu, maka pendapat kedua menyatakan ini jatuh cuma talak 1 atau talak rujuk. Berarti ada masa iddah, berarti bisa dirujuk di masa iddah, dan seterusnya. Jauh bedanya. Dan yang mengatakan pendapat kedua ini adalah beberapa sahabat, beberapa tabi'in, di antaranya sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awwam. Di antaranya para tabi'in, Tawus bin Kaisan, Atha bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, dan juga pengikut Abdullah bin Abbas, ya, dari murid-murid Abdullah bin Abbas dari kalangan tabi'in. Kemudian Abdullah bin Musa, Muhammad bin Ishaq. Kemudian dari mazhab fikih ada juga, yaitu di antaranya adalah ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah, bukan Imam Abu Hanifahnya, ulamanya. Sebagian ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah, sebagian ulama-ulama mazhab Imam Malik, sebagian ulama-ulama mazhab Imam Ahmad. Nah, berarti banyak juga Ustaz. Cuma banyakkan jumhur tadi. Ya, banyak juga, cuma banyakkan jumhur tadi. Taib. Apa dalil yang mereka pakai untuk pendapat yang kedua? Kalau pendapat pertama tadi dalil yang dipakai hadis siapa? Rukanah bin Abdullah yang mentalak istrinya dengan talak saya talak kamu 3 kali. Atau dia mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Tetapi kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan talak bain kubra dong, karena saya cuma menginginkan 1 saja. Berarti kalau menginginkan 3, jatuh 3. Ini pendapat jumhur. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan cuma jatuh 1, mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim, hadis sahih, bahwa ada Abu Sahba namanya. Abu Sahba berkata kepada Abdullah bin Abbas. Abu Sahba bertanya kepada Abdullah bin Abbas, alam ta'lam anna thalath kana tuj'al wahidah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa fi sadri min imarati Umar? Qala na'am. Wahai Abdullah bin Abbas, tahu enggak engkau
bahwa kalau ada suami mengatakan saya talak kamu 3 kali, atau suami mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, itu di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, dan di awal kepemimpinan Umar bin Khattab hanya dianggap jatuh berapa? 1. Kata Abdullah bin Abbas, iya saya tahu. Jelas, hadisnya jelas dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jelas. Iya. Itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang terjadi di zaman awal-awal kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, berarti ada 2 pendapat kan? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana dengan hadis jumhur tadi? Bagaimana disanggah oleh pendapat kedua? Hadis jumhur tadi disanggah oleh pendapat kedua bagaimana? Maka jawabannya adalah hadis rukanah, hadisnya goncang. Kadang mengatakan begini, kadang mengatakan begini. Hadisnya goncang. Ya, hadisnya apa? Goncang-goncang itu tidak terlalu kuat. Kadang dia mengatakan saya mentalak istri saya 3. Kadang dia mengatakan saya mentalak istri saya 1. Jadi hadisnya goncang. Dalam beberapa lafaz hadisnya goncang. Maka dilemahkan oleh sebagian ulama. Itu pendapat jumhur yang pertama. Dalil yang pertama sudah dilemahkan. Taib. Apa dalil kedua tadi? Apa dalil kedua? Fatwa Umar bin Khattab. Apa fatwa Umar bin Khattab? Suami yang mengatakan saya talak kamu 3 kali, atau suami yang mengatakan saya talak, maka jatuh 3. Di zaman kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab. Dan itu fatwa yang diamalkan. Jawaban atas ini adalah yaitu perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita katakan tidak mungkin sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berani menyelisihi Nabi. Enggak mungkin. Lalu apa maksud Umar bin Khattab? Beliau berijtihad, mengambil sebuah hukum bahwa di zaman itu banyak orang yang bermudah-mudah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ucapan seperti tadi, saya talak kamu 3 kali, atau dengan ucapan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Nah, sebagai pendidikan dari Umar bin Khattab, sudah, kalau kalian seperti itu, siapa yang mengatakan seperti itu jatuh 3 sekalian. Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Berarti itu adalah ijtihadnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beristihad. Apa istihadnya Utsman bin Affan? Azan 2 kali hari Jumat, sebelum waktunya dan saat waktunya. Sebelum waktunya istihadnya agar mengingatkan para pedagang, para kaum muslimin agar bersiap-siap hari Jumat untuk sholat Jumat. Dan pas waktunya memang untuk waktu sholat Jumat. Kalau begitu para ikhwah, mana yang lebih kuat? Saya masih ingat dulu waktu di kampus dosen saya, syekh yang mengajari masalah ini. Saya masih ingat sekali, dari itu yang kita kuatkan dan lebih condong pada pendapatnya adalah bahwa tujuan pernikahan menjaga kesucian. Tujuan pernikahan menjaga apa? Kesucian. Kalau seandainya langsung jatuh talak 3, maka akhirnya keluarga
tercerai-berai. Tapi kalau seandainya jatuh talak satu saja, talak rujuk, masih bisa di apa? Dirujuk, dikembali. Akhirnya masih terjaga keluarga, anak-anak tidak terzalimi, dan seterusnya. Maka wallahu alam, pendapat yang dikuatkan dan kita mengikuti pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya, itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun hadis Rukanah yang dijadikan pendapat oleh jumhur, dalil oleh jumhur, maka hadisnya apa? Muttarib, goncang. Muttarib namanya, goncang. Kadang dia menyebutkan satu talaknya, kadang menyebutkan 3 di dalam hadisnya, jadi goncang. Bisa dimaklumi ini? Nah, itulah akhir dari kajian hadis ini. Insyaallah bulan depan, jika kita masih diberikan umur untuk berkumpul, maka kita akan membicarakan tentang adab berjima. Ini hak nih, ya, adab bersetubuh, ya. Yang mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Dan juga sedikit tentang adab-adab menggilir bagi yang berpoligami, ya. Nah, minimal kita tahu ilmunya dulu lah, ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Kita ambil satu-satu gantian. Ini dari bapak-bapak dulu. Kitab yang Ustadz pakai ini untuk materi yang dijelaskan ini kitab Umdatul Ahkam, yang penulisnya siapa ya Ustadz? Apakah ada file PDF-nya untuk di-download? Iya, saya memakai untuk kitabnya saya pakai syarahnya Taisirul Ulam, Syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Jadi saya memakai, dan kemudian diambil dari syarah-syarah yang lain, dikumpulkan. Nah, pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, bagaimana jika si perempuan haidnya tidak teratur sehingga sebulan tidak mengalami haid? Jadi untuk menghitung masa iddahnya seperti apa? Karena masa iddah itu kan 3 kali haid. Jawabannya adalah, seorang perempuan urusan haidnya dilihat yang pertama kali, hukum dasarnya adalah kebiasaan haid. Kalau dia di awal mula pertama kali mempunyai kebiasaan haid, itu yang dijadikan ukuran standar, patokan dia. Saya beri contoh. Wanita ini awal mula haid, dia dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Terus begitu. Setelah kenal obat-obatan pelangsing, obat-obatan pemutih kulit, dia minum, akhirnya berubah siklus haidnya. Dan yakini baik-baik, obat-obatan yang dikonsumsi oleh perempuan untuk keperluan perempuan itu biasanya merubah siklus haid. Apalagi obat penahan haid, ya, apalagi obat-obat untuk KB, itu merubah siklus haid. Maka yang menjadi ukuran pertama kali adalah kebiasaan haidnya dilihat. Kalau tidak mempunyai kebiasaan, maka yang dilihat adalah warna darahnya. Kalau dia hitam pekat, baunya menyengat, maka itu berarti darah haid. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama huwa damun aswadu yu'rif. Dia adalah darah hitam yang pekat. Kemudian darahnya, mohon maaf, hangat, tidak encer, tidak juga dingin, tetapi dia hangat. Karena dia keluar dari dalam rahim, bukan dari depan kemaluan perempuan. Kalau darah istihadah, darahnya biasanya keruh,
darahnya biasanya warna kemerah-merahan, atau darahnya biasanya encer, darahnya biasanya tidak berbau, karena memang dia keluar dari depan kemaluan perempuan. Sedangkan darah haid, darahnya keluar dari dalam rahim perempuan. Ya, jadi yang jadikan ukuran pertama apa? Kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan apa? Warna darah. Kalau tidak bisa membedakan juga, nggak tahu Ustaz warna darahnya, maka lihat saudari-saudarinya, ibunya pertama kali, kakaknya, adiknya yang perempuan, lihat, atau bibinya, samakan dengan siklus mereka yang normal. Bisa dipahami ini ya? Wallahu a'lam. Dari bapak-bapak, masa iddah 3 kali haid itu sama dengan berapa hari? Tergantung. Misalkan nih, kita anggap perempuan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan saya berharap perempuan menghitung haidnya itu tanggalannya tanggalan hijriah. Berdasarkan pengalaman keluarga kecil kami, Ummu di rumah itu mengatakan lebih tepat dengan tanggalan hijriah dibandingkan tanggalan masehi. Lebih tepat dengan tanggalan hijriah dibandingkan tanggalan masehi. Baik, anggap kita memakai tanggalan hijriah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya haid. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Berapa hari 3 kali haid itu? Misalkan sekarang dia mempunyai kebiasaan dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Baik. Setelah suci dari haid, tanggal 8 ditalak oleh suaminya. Belum digauli oleh suaminya, ditalak oleh suaminya. Baik. Berarti dia akan menunggu sampai tanggal 1 bulan depan, bulan Jumadil Ula. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu berarti 1 kali haid. Kemudian lewat lagi Jumadil Akhirah. Itu berarti berapa kali haid? Haid yang berapa? 2. Kemudian tambah lagi Rajab. Berarti tanggal 1-nya sampai tanggal 7-nya, kalau dia haid itu berarti haid yang ke-3. Maka setelah itu baru dia boleh untuk menerima pinangan yang pria yang saleh. Nah, hitung berapa itu? 3 bulan enggak? Kadang 3 bulan, kadang 2 bulan setengah. Yang jelas tergantung dia mentalaknya tanggal berapa. Taib, Ustadz, saya kan haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Ditalak oleh suami tanggal 28 akhir bulan. Dan suami selama ini belum menggauli saya. Tanggal 28. Berarti nggak sampai 3 bulan. Paham? Yang jelas ukurannya adalah 3 kali haid setelah ditalak. Nah, itu pertanyaan dari bapak-bapak. Pertanyaan dari ibu-ibu. Jika jodoh itu sudah ditakdirkan dan ternyata terjadi perceraian, apakah itu artinya salah satu takdir jodoh atau memang rezeki jodohnya sampai di situ saja? Apapun bahasanya, maka jodoh, rezeki, mati, nasib sudah ditentukan. Kalau terjadi perceraian, berarti jodohnya sampai di situ. Kalau dia nikah lagi dengan yang lain, berarti dia punya jodoh lagi. Paham nggak? Ya. Kalau seandainya sama yang kedua sampai mati, berarti itulah takdirnya sampai mati. Nah, seperti jadi jangan terlalu bingung. Jodoh ini sudah ditakdirkan. Semua ketetapan untuk seseorang sudah Allah tulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan dari bapak-bapak. Afwan izin nasihati saya Ustadz, qadarullah saya tertarik dengan akhwat, dengan perempuan yang jauh agama. Bahkan dia berkeinginan, bahkan ada berkeinginan menikahinya.
kriteria istri yang baik itu bagaimana Ustadz? Maka jawabannya adalah yang beragama. Tapi bisa masih ada kemungkinan kalau memang sudah cinta, suka, maka katakan kepada dia, kita wajib bertobat kepada Allah. Putus hubungan sama sekali, silahkan kamu belajar agama. Kalau Allah bertakdir, kita akan berjodoh. Sudah, tidak berhubungan lagi. Si perempuan memperbaiki keagamaannya, si laki-laki mempersiapkan keagamaannya dan nafkahnya. Jika Allah bertakdir, maka akan terjadi lagi. Tetapi saya ingatkan, seorang perempuan yang sudah mau membuka hubungan dengan laki-laki sebagai pacar tidak pantas untuk dijadikan istri. Kenapa? Karena dia sudah berkhianat tentang kesuciannya. Meskipun dia tetap perawan, tapi dia berkhianat tentang kesuciannya. Seorang perempuan yang berani dijadikan pacar dan mau dijadikan pacar, ini tidak pantas untuk dijadikan istri sebelum bertaubat. Maka suruh dia bertobat, laki-lakinya pun bertobat. Maka kalau seandainya memang Allah bertakdir, pasti akan diketemukan kembali. Nah, jika suami merujuk istri setelah lewat masa iddah tanpa akad ulang dan lahir anak juga, bagaimana status anak tersebut? Apakah si laki-laki tersebut wajib menafkahi anaknya? Statusnya adalah anaknya anak nikah syubhat. Nikah syubhat itu anaknya boleh dinasabkan kepada bapaknya. Paham nikah syubhat? Ya, syubhat samar-samar, tapi boleh dinasabkan kepada bapaknya. Yang sebenarnya kalau sudah mahbit masa iddahnya, maka disebut istilahnya apa tadi? Talak bain sughra. Apa yang harus dilakukan kalau ingin menikahinya? Kalau ingin merujuknya? Nikah baru. Nah, ini yang kejadian tidak dinikahi baru. Ya, langsung aja rujuk, saya rujuk kamu, langsung digauli, menghasilkan anak lagi. Nah, ini gimana? Itu pertanyaan beliau. Anaknya bisa dinasabkan kepada bapaknya karena nikahnya nikah syubhat. Dan saya nasihatkan untuk pasangan seperti ini, hendaknya dia nikah kembali agar terhilang syubhatnya. Allahu a'lam. Apakah hukum istri yang suka minta cerai? Maka jawabannya adalah tidak layak seorang istri minta cerai atau suka minta cerai. Kenapa? Karena ada hadis Rasul, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Istri mana saja yang minta cerai tanpa sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Maka jangan sedikit-sedikit cerai. Nanti kalau dicerai sebenarnya oleh suaminya, nangis. Beraninya gertak. Cerai kalau berani, cemen lo. Ya, pas dicerai nangis. Jangan suka-suka sedikit-sedikit minta cerai. Sebagaimana laki-laki jangan mudah-mudah mencerai. Berkata cerai, awas lo. Kalau mangap, gue cerai lo. Mangap dicerai gimana itu? Suami menjatuhkan talak semena-mena, menyatakan sudah talak 3 meskipun tidak di hadapan istri. Apakah itu sah? Ini perkara ini dibawa ke pengadilan. Pengadilan agama. Karena nanti pengadilan akan meneliti, ya, sesuai dengan saksi-saksi yang ada. Dan harus berhati-hati perempuan dalam urusan talak. Kalau sudah ada kata cerai, jangan mudah-mudah menerima gaulan dari suami. Jangan-jangan benar jatuh talak 3. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Kemaluan seorang perempuan adalah harta yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah akidahnya. Kalau sudah ukuran talak 3, hati-hati, jangan bermudah-mudah.
Ya. Apa hukum perempuan yang pura-pura baik jadi istri kedua setelah Setelah berjalan waktu, perempuan istri kedua ingin memiliki suami seutuhnya, menuntut nikah resmi. Akhirnya suami menceraikan istri pertama. Apakah perbuatan suami zalim condong ke istri kedua, menjelek-jelekan istri di pengadilan, mendatangkan saksi palsu agar cepat bercerai? Apakah istri kedua berbuat zalim, merebut suami orang dengan tipu daya? Ini pertanyaan sama dengan curhat. Jawabannya, para ikhwah, semestinya istri pertama jangan dicerai, pertahankan. Ya. Dan ketika suami minta, misalkan gini, ini kan laki-laki perempuan nikah, ya, nikah pertama, oke. Kemudian suami menikah dengan nikah kedua, dan nikahnya nikah siri, ingin diresmikan, ada catatan sipilnya, otomatis kan memerlukan tanda tangan dari istri pertama. Maka istri pertama harus mempertahankan pernikahannya. Kalau istri pertama mengatakan, ya sudahlah, kamu kedua saja, saya nggak mau tanda tangan, ini berarti istri pertama kalah. Jangan mau kalah dengan istri yang kedua. Tetapkan, ya sudah, itulah takdirnya. Kamu punya suami yang mempunyai dua istri, kamu dan istri keduanya. Biarkan dia nikah secara catatan sipil, itu lebih baik. Kenapa? Karena nanti ada urusan hubungan-hubungan waris. Ya, ada waris nanti. Kalau suami ini meninggal, maka istri pertama berhak, anak-anaknya berhak. Istri kedua berhak, anak-anaknya berhak. Kalau tercatat, akan jadi jelas. Makanya saya katakan, terutama juga ustadz-ustadz yang ingin nikah lagi, nikahlah yang resmi. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Nikah pakai acara besar seperti pernikahan pertama. Itu kan kebahagiaan. Semestinya istri pertama menikahi istri pertama bahagia. Kalau punya dua lebih bahagia. Jangan malah sembunyi-sembunyi. Ya. Makanya itu yang sulit untuk dilakukan. Ya, ini sudah habis waktunya. Lanjut, sudah habis. Nanti saya diprotes katanya sudah waktunya, ya. Cukuplah. Makanya saya nasihatkan, kalau istri yang kedua mau dinikahi dengan secara resmi, istri pertama dukung saja. Yang penting suaminya menafkahi, adil. Itu yang paling utama sekarang. Sudah terima saja takdir bahwa suamimu berpoligami, dia tidak berzina. Ya. Kadang-kadang istri yang pertama lebih nyaman suaminya berzina dibandingkan poligami. Lebih nyaman suaminya selingkuh dibandingkan poligami. Nah, ini salah besar. Suamimu kalau memang memiliki kemampuan, ya, kuat nafkah, kuat jasmani, dan kuat perasaan. Karena harus raja tega itu. Ya. Ilmunya sih kayak gitu kayaknya. Saya belum juga merasakan. Ya. Nah, itu seperti itu. Maka tidak mengapa dia menikah lagi. Daripada dia berzina, dia selingkuh. Kemudian kalau istri kedua ingin diresmikan, ya sudah tanda tangan saja. Yang penting kan kamu tetap dinafkahi, Dini juga tetap dinafkahi. Dan dua-duanya menjadi keluarga yang secara catatan sipil ada. Nah, seperti itu, ya. Berat ya? Saya juga nggak kepikiran. Kalau seandainya terjadi, mungkin susah ngisi kajian, ya. Karena kalau ngisi kajian kan harus merojaah, harus fokus, gitu. Ini susah para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya pernah melihat orang poligami, sebelum sholat ditelepon istri yang pertama sedang sholat, istri yang kedua sedang sholat. Sebelum sholat itu pasti iqamah. Subhanallah. Nah, itulah perjuangan. Ada
barang ada harga. Ya. Kalau ingin barang yang bagus banyak, ya harus perjuangan. Jangan mau modal nekat. Ya, sebagian laki-laki kadang-kadang modal cicip-cicip. Pas 3 bulan pertama tidak diketahui oleh istri pertamanya. Wah, masa indah tuh. Pas diketahui istri pertamanya, mulai bingung. Istri kedua ditinggalin karena istri pertama ngancam bunuh diri. Bingung jadinya. Pernah kejadian kita di rumah Syekh Abdul Razak. Ini terakhir saya tutup kajian ini ya. Habis itu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andrijah Hafizullah bertanya kepada Syekh, bagaimana kalau seorang suami ingin poligami dan istrinya mengancam ingin bunuh diri? Maka kata Syekh, saya tidak bisa jawab, tapi yang akan jawab teman saya. Baik. Habis itu ditelepon temannya, pakai loudspeaker. Temannya ini dulu bekas tentara, kemudian jadi syekh, pendakwah. Ini ada pertanyaan, kalau ada suami yang ingin menikah lagi, kemudian istrinya mengancam ingin bunuh diri, apa yang harus dilakukan oleh suami? Kata syekh yang ditelepon tersebut, sang suami harus menasihati istrinya, ini syariat Allah, harus sabar, ini ujian, harus bersabar. Kemudian kalau tetap ingin menikah lagi dan tetap ingin bunuh diri bagaimana? Ya sudah, bilang saja kepada istrinya, kalau seandainya kamu bunuh diri, maka saya akan sebagai suami, saya akan melakukan tugas saya sebagai suami. Saya akan mandikan kamu, kafani kamu, solati kamu, kuburkan, selesai. Dan saya waktu itu tidak pernah melihat Syekh Abdul Razak tertawa sampai merah wajahnya, kecuali saat itu. Ya. Nah, kirain jawabannya apa gitu ya? Ternyata ya sudah, kerjakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.